ngeyel lagi. Lah kenapa ngayal dan ngeyel? Bapak saya tanya begini, berapa sih orang-orang yang kayak kamu ini? Yang kamu katakan orang yang ngerti Islam, yang kamu katakan yang lain gak ngerti Islam. Berapa sih orang yang gak ngerti Islam dan berapa orang-orang yang ngerti Islam kayak kamu ini? Saya katakan, mungkin di antara orang-orang Muslim yang benar-benar percaya dengan Islam, yang benar-benar mau untuk mempelajari Islam, yang mau menyerahkan seluruh dirinya dan hartanya untuk Islam, gak lebih daripada 3%. Sedangkan 97% yang lain cuma Muslim tapi belum menerapkan Islam. Bapak saya ketawa. Nah, coba pikir pakai logika. Logikamu mana, Lik? Mana bisa 3% itu melawan 97%? Mana bisa 3% merubah 97%? Saya katakan, betul, Pi. Secara logika nggak masuk. Secara matematik nggak masuk. Untungnya Tuhan saya bukan pakai logika matematik. Tuhan saya punya logika, faida aroda syai'an fa inna ma yaqulu kun fayakun. Ketika dia pengen sesuatu maka dia tinggal berkata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ini adalah kemudian logikanya Allah. Maka kalau saya tidak berusaha dari sekarang dan saya tidak bisa mengislamkan satu orang, bagaimana saya bisa mengislamkan 97% tadi? Maka saya yakin kalau saya berusaha Allah pasti akan kasih jalan. Ini logika Islam. Islam pasti menang. Karena kalau kita pakai logika susah. Betul begitu? Kita ngoceh 3 hari 3 malam, capek, terkapar di ranjang, terus kemudian panas badan gara-gara itu, dan kemudian hilang duit pula, kan ya? Kita kemudian kalau kita pikir pakai logika, kita lakukan semua itu, ternyata kita kemudian hilang duit, capek, lelah, hilang suara dan sebagainya. Yang sadar cuma berapa orang? 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tapi sekali TV menayangkan sesuatu yang salah, ribuan orang, jutaan orang termurtadkan tanpa sadar. Tadi Ustaz Jauzi berkata bahwa sekarang tontonan jadi tuntunan, itu kan ya, bahwa ketika seorang artis kemudian dia menghamili cewek yang lain, terus kemudian keluar dari penjara, dia kemudian jadi terkenal, jadi contoh bagi semua orang, termurtadkan secara tidak sadar. Kalau misalnya kita berbicara tentang kemungkinan, sulit kemungkinan Islam menang. Lah kenapa? Lah kita nggak punya apa-apa, mereka punya segala-galanya. Mereka punya media, mereka punya uang, mereka punya kekuasaan. Kita punya apa? Kita nggak punya apa-apa, kekuasaan nggak punya, wewenang nggak punya, media nggak ada, uang minggu depan aja ngontrak di mana masih mikir, betul begitu? Maka kalau kita pikir pakai logika, kita nggak bakal menang. Cuma percaya sama bisyarah itulah yang menyebabkan kita menjadi yakin, kita menjadi kukuh, kita menjadi teguh akan perjuangan pada saat ini. Bisyarah bagi saya seperti tempat berteduh di tengah-tengah terik, seperti tempat berharap di tengah-tengah kemudian keputusasaan. Kenapa? Tatkala saya putus asa, saya selalu baca Al-Quran. Ketika saya putus asa, saya buka Al-Quran, dan Al-Quran itulah kemudian menguatkan saya bahwa perjuangan yang saya lakukan ini pasti akan berakhir dengan kemenangan. Nah, kalau kita berbicara tentang bisyarah, teman-teman sekalian, maka kita tidak hanya berbicara bisyarah di akhirat, tapi kita juga berbicara tentang bisyarah di dunia. Perkenalkan, ini adalah gambar peta zaman dulu. Jadi peta zaman dulu nggak serumit peta zaman sekarang. Peta zaman dulu kalau kita lihat, Mekah adalah di tengah-tengah dan Madinah, Rasul ada di sana. Sebelah kiri dan kanannya adalah Persia dan Romawi. Persia menguasai wilayah sangat besar sekali, sejauh 7,4 km persegi, dan Romawi itu di sebelah baratnya sekira 5 juta km persegi. Jadi Persia itu sekitar 3,5 kali lipat Indonesia, dan Romawi itu sekitar 2,5 kali lipat Indonesia Raya. Semuanya mengapit Rasulullah seperti raksasa mengapit sebuah anak kecil. Rasul membangun Islam di Madinah, dan saya kasih tahu teman-teman sekalian, pada saat itu Indonesia belum ada, karena Indonesia masih di angan-angan pada saat itu. Dan pada saat sekarang kalau kita lihat, dan saya tanya sama teman-teman sekalian, teman-teman mau pergi ke kota mana yang paling diinginkan selain Mekah dan Madinah? Pengen pergi ke kota mana? Hah? Roma. Selain Roma apa lagi? Paris. Selain Paris, Tokyo, London, Washington, Barcelona, Madrid. Itu mah klub bola semua. Semua orang pengen pergi ke tempat sesuatu, dan yang mereka inginkan beda-beda. Itu zaman sekarang, tapi tidak dengan zaman dulu. Zaman dulu ketika ditanya pengen pergi ke kota mana, maka pasti jawabannya salah satu di antara dua. Kalau nggak Konstantinopel, pasti Roma. Kenapa Konstantinopel dan Roma? Dua kota ini adalah dua kota terbaik di dunia. Satu Konstantinopel dan satu lagi adalah Roma. Kota Konstantinopel, kota yang terbesar di dunia, sekaligus kota yang terindah di dunia. Di dalam kota itu terdapat gereja yang jumlahnya lebih banyak daripada hari dalam setahun. Dan setiap jalan-jalannya diperkeras dengan batu porfiri dan batu marmer. Dan setiap bangunan-bangunan dihias dengan indah, dan di tengah-tengahnya terdapat bangunan yang sangat besar, bangunan terbesar di dunia, namanya Gereja Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia merupakan gereja kebanggaan orang-orang Kristen Ortodoks yang sangat indah. Saking indahnya, ada seorang pengembara dari Rusia, dia jalan selama 3 bulan sampai ke Hagia Sophia, dia masuk. Setelah 3 bulan perjalanan, dia menulis dalam buku catatan hariannya,
kami masuk ke Hagia Sophia, dan ketika kami masuk kami tersesat. Bahkan kami tidak tahu lagi kami di dunia atau sudah berada di surga, saking bagusnya gereja Hagia Sophia itu. Nah, gereja Hagia Sophia tetap menjadi simbol hegemoni Kristen Ortodoks, dan kota ini menjadi kota nomor 1. Dan seandainya kalau bukan gara-gara Konstantinopel, pasti Roma yang sudah jadi kota nomor 1 di dunia. Kota yang kedua, kota Roma, kota yang menjadi saksi kekaisaran Konstantinopel semenjak zaman Julius Caesar sampai zamannya Konstantin Agung. Dan setiap kota-kota itu juga diperkeras, dan di dalam kota itu terdapat ratusan plaza, dan setiap plaza banyak sekali air mancur, dan air mancurnya Anda langsung bisa minum di situ karena berasal dari air mata pegunungan yang sangat segar. Ini kota Roma, dibangun di atas 7 bukit, dan setiap bukit dihiasi dengan kuil-kuil penyembahan terhadap dewa-dewa yang paling indah di dunia. Ini kota Roma. Berarti ada 2 kota yang paling hebat. Pertama apa tadi? Yang kedua apa tadi? Roma. 2 kota yang paling hebat di dunia, sekaligus paling kuat militernya, sekaligus paling indah di dunia. Dan dua-dua kota ini masuk ke dalam hadis Rasulullah yang sama. Dan cerita itu dimulai ketika tahun 5 Hijriah. 5 Hijriah, para sahabat Rasul menghadapi satu peperangan yang paling berat di dalam sejarah, menghadapi suatu peperangan yang paling sulit sepanjang sejarah Islam, yang kita kenal dengan nama perang Khandaq, bukan perang Badar. Perang Khandaq ini diabadikan di dalam Al-Quran dengan nama perang Ahzab. Perang Ahzab surat 33, Al-Ahzab artinya koalisi. Al-Ahzab artinya koalisi. Maksudnya apa? Al-Ahzab adalah koalisi orang-orang Quraisy, orang-orang Nasrani, orang Yahudi, dan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Mereka bergabung mengumpulkan 10.000 pasukan. Tujuan mereka sederhana. Mereka ingin berjalan ke Madinah, menghancurkan Madinah, menghancurkan Islam, membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Maka berbarislah 10.000 pasukan menuju Madinah. 6 hari mereka sampai ke Madinah. Maka tatkala mereka sudah berbaris, Rasulullah punya intel lebih canggih. Intelijen Rasulullah siapa? Malaikat